Bab 11 Melahirkan. Bapak masih setia menungguiku. Lelaki bermata teduh bercerita tentang banyak hal yang terjadi selama aku berada di rumah sakit, yang ternyata sudah 3 hari 2 malam di rumah sakit ini. Sesekali lelaki pemilik hidung mancung itu berkelakar saat menceritakan tentang si Modi kucing Maya, anak Mbak Dina yang tinggal di sebelah rumah kami. Pak, apa anakku baik-baik saja? Tanyaku lagi mengira ceritanya membuat lelaki cinta pertamaku itu menghentikan ucapannya. Dia menghela napasnya sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku. Lelaki berjanggut itu menatapku sambil tersenyum. Ah, sungguh sebuah senyuman yang membuat hati ini terasa nyaman. Dia baik-baik saja, Ras. Sekarang fokus sama kesehatanmu ya. Kalau kamu ingin segera bertemu dengannya, kudu sehat dan kuat, ucapnya sambil mengelus rambutku. Sentuhan ini yang dulu selalu menemani setiap aku hendak terlelap. Aku memaksakan bibir ini untuk tersenyum walaupun rasa penasaran semakin menguasai kalbu. Ibu dan bapak tidak mungkin berbohong kalau mereka bilang bayiku baik. Pasti itulah kebenarannya. Apa dia tampan, Pak? Tanyaku yang akhirnya membuat hati ini sakit sendiri. Kalau memang dia setampan ayahnya, mampukah aku mencintainya tanpa mengingat rasa sakit akibat perpisahan? Tentu dia mewarisi ketampanan kakeknya, Ras. Jadi jangan khawatir. Lagi lelaki 51 tahun itu terkekeh saat mengatakan itu, membuatku ikut tersenyum saat melihat kerut di samping matanya. Rasanya aku sudah tak sabar ingin menggendongnya, Pak. Aku menatap langit-langit saat mengatakannya. Tak sabar menunggu hari itu saat aku bisa memeluk dan menciumnya. Bersabarlah. Apa dia tak boleh dibawa ke sini, Pak? Tanya aku persis seperti anak kecil yang belum puas dengan jawaban dari pertanyaannya. Kata dokter nggak bisa, Ras, harus kamu yang menemuinya di ruang bayi, ujarnya dengan suara pelan. Akhirnya aku memilih untuk dia memejamkan mata sejenak untuk meredam rasa penasaran. Ah, bagaimana wajah bayiku? Apakah mirip dengan Erwin? Semoga hanya wajahnya yang mirip, sifat dan kelakuannya jangan. Bapak, maghrib dulu, ibu sudah tadi sekalian habis beli air, ucap ibu setelah masuk ke ruangan yang berisikan beberapa pasien. Iya, Bu, bapak bangkit dari duduknya lalu segera beranjak meninggalkan kami berdua. Sepeninggal bapak, ibu sibuk membersihkan lemari kecil di samping ranjang, mengemas beberapa pakaian kotor yang akan dibawa pulang bapak. Bu, aku mau pipis, ucapku sambil nyengir. Menahan sakit di perut, ibu menoleh dengan sigap dan membantuku berdiri, kemudian dengan langkah pelan memapahku ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ada beberapa perawat yang sudah menunggu di pinggir ranjang. Wah, sudah bisa berjalan ya, Bu? Alhamdulillah. Sebenarnya aku mau protes mengapa aku dipanggil, Bu. Sini ibu berbaring ya, Bu. Mau diperiksa dulu. Wanita berjilbab itu memasang stetoskop di telinganya lalu memulai memeriksa diriku. Udah, ucapnya sambil tersenyum. Semuanya normal ya, Bu. Besok akan ada dokter yang akan memeriksa perutnya. Sekarang ibu boleh istirahat. Imbuhnya setelah mencatat entah apa. Terima kasih, Mbak, ucap ibu pada ketiga wanita tersebut. Mereka serentak tersenyum dan mengangguk lalu menuju pasien lainnya. Bu, aku pulang dulu ya, besok pagi mau dibawakan apa? Tanya bapak yang baru saja masuk ke ruangan. Bawakan baju ganti untuk Saras ya, Pak, sahut ibu. Wanita itu mendekati bapak lalu memberikan tas kresek berisi pakaian kotor. Ya sudah, bapak pulang dulu mumpung belum hujan. Lelaki itu mendekat lalu mencium kening dan pucuk kepalaku. Setelah itu dia meraih aluran tangan ibu lalu menciumnya sekilas membuat wanita terkasihnya itu tersenyum malu. Ah, ibu, kenapa aku cemburu? Lepas kepergian bapak, ibu berpamitan ke musola setelah azan Isya, berkumandang meninggalkanku bersama dengan 2 orang pasien lainnya. Mbak, itu tadi bapak sama ibunya ya? Tanya wanita sepantaran ibu itu. Aku mengangguk sambil tersenyum padanya. Keluarga pasien yang baru saja masuk ke ruangan ini. Suaminya kok nggak kelihatan, Mbak? Tanyanya lagi. Aku menatapnya sekilas, sebenarnya malas untuk menjawab pertanyaannya. Apalagi yang ditanyakan adalah laki yang sebentar lagi akan menjadi mantan. Dia di luar kota, Bu, jawabku dengan sedikit senyum. Berharap wanita berbadan subur itu tak bertanya lagi. Oh, itu toh apa namanya ya? ATR entah apa yang hendaknya diucapkannya. Dia nampak kesulitan mengingatnya. Sampai-sampai bertanya pada anaknya. LDR, Bu, sahut anaknya singkat.
Ada raut kekecewaan dalam senyumnya. Wanita muda itu sepertinya sedang bersedih. Mengapa aku harus memikirkannya, sementara masalahku sendiri belum menemukan jalan keluarnya. Nah, itu maksudnya, sama kayak anak saya ini, Mbak. Suaminya juga kerja di luar pulau, yang tak bisa datang. Wanita berjilbab instan itu menjeda kalimatnya untuk menghela napas. Tuh, ada temannya kamu, suaminya juga nggak bisa datang, jadi nggak usah bersedih ya, ucapnya pada sang anak. Kenapa suaminya nggak bisa datang, Mbak? Padahal cuma di luar kota. Tanyanya lagi. Oh, astaga, harusnya tadi jauh ke luar negeri saja agar dia tak banyak bicara. Suaminya lagi sibuk, Bu, saut ibu sambil terus melangkah menuju ranjangku. Tanpa sadar bibir ini tersenyum karena merasa bebas dari pertanyaan wanita yang bahkan belum saling mengenal. Wanita itu menoleh lalu tersenyum pada ibu. Pantesan gak bisa datang ya, Bu? Tanyanya lagi. Setelah ibu mendaratkan bobot tubuhnya, ibu ini asalnya mana? Tanyanya kemudian. Merakurak, Bu. Kalau ibu asalnya mana? Tanya ibu balik. Kalau sudah begitu biasanya akan panjang obrolan di antara mereka. Sementara keluarga pasien lainnya hanya diam, sibuk dengan wanita muda yang nampak kesakitan karena ini adalah hari pertamanya pasca operasi. Wah, sama, Bu. Aku juga merakurak, Pean. Merakurak mana? Aku Nori, aku masih bisa mendengar walaupun mata ini sudah terpejam. Mandi Rejo, Bu. Wah, Pean, Nori, sebelah mana? Apanya pasar? Aku tersenyum mendengar keseruan obrolan mereka, hingga tak sadar kapan diri ini terlelap. Pukul 2 dini, aku terjaga karena ada desakan rasa ingin ke kamar mandi. Bu, panggilku sambil mengguncang pundaknya. Sebenarnya keluarga pasien tidak boleh menunggui di dalam ruangan. Namun karena ada beberapa ranjang yang kosong, maka keluarga yang pasien diizinkan tidur di dalamnya. Namun ibu lebih memilih tidur sambil duduk di sampingku. Iya, Ras, tanyanya dengan suara khas orang bangun tidur sambil mengucek matanya. Mau ke kamar mandi? Ucapku yang sudah miring bersiap untuk duduk dengan telaten. Ibu membantuku duduk dan turun dari ranjang. Entah disengaja atau tidak, ranjang ini nampak tinggi, membuat kesulitan saat mau turun dan itu mengakibatkan rasa sakit di perut bekas operasi sesar. Ibu kenapa tidak tidur di ranjang? Tanyaku setelah selesai dari kamar mandi. Gak apa-apa, ibu lebih nyaman tidur di sampingmu, sahutnya yang sudah duduk di tempatnya. Tapi nanti ibu capek. Sudah, gak apa-apa, Ras, ayo kamu kembali tidur, titahnya. Setelah itu dia mulai menyembunyikan wajahnya di sela-sela lengan yang bertumpuh di ranjang. Tak sabar rasanya menunggu pagi tiba. Apalagi aku tidak bisa tidur lagi, mata ini terpejam namun pikiranku terbang kemana-mana. Ini hari ketigaku pasca operasi sesar. Kalau kemarin masih banyak berbaring di ranjang karena rasa nyeri masih sangat terasa. Sekarang aku sering berjalan karena menurut dokter dan perawat yang memeriksa menganjurkan agar tetap banyak bergerak, agar melatih kekuatan tubuh pasca operasi. Pagi sekali bapak sudah datang membawakan apa saja yang diminta ibu. Namun setelah itu dia pamit lagi karena ada keperluan di rumah. Semangat ya, Ras, ucapnya sebelum benar-benar keluar dari ruangan. Semua nampak sibuk dengan kepentingannya masing-masing, termasuk diriku yang saat ini sedang membersihkan badan dengan dibantu oleh ibu. Setelah selesai, wanita yang sangat kusayangi itu pamit keluar sebentar, entah kemana perginya. Perlahan aku mulai melangkah mengitari ranjang. Setelah cukup melakukan pemanasan, aku berjalan tertatih keluar ruangan. Rasa ingin segera bisa berjalan membuat semangatku berkobar. Loh, Ras, hati-hati, ucap ibu saat kami berpapasan di koridor yang mulai ramai dengan lalu lalang orang. Semua nampak cemas dan tergesa-gesa. Bu, mana arah ke kamar bayi? Tanyaku sambil terus berjalan dengan berpegangan pada teralis yang tersedia untuk para ibu yang belajar berjalan setelah operasi sesar. Kesana, ayo ibu temenin. Kami pun berjalan beriringan menuju ruangan di mana para bayi dirawat. Sesekali aku meringis menahan sakit di perut. Tiba-tiba ibu berhenti melangkah saat aku sedang menunduk. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil mendongak menatapnya yang sudah berdiri di depanku. Kita kembali ke kamar dulu. Sepertinya ruangan B sedang dibersihkan, ujarnya dengan sebuah senyum yang nampak dipaksakan. Aku hanya ingin melihatnya lewat jendela, katanya. Bisa. Protesku tak terima dengan yang dikatakannya.
Jendelanya ada di luar, Ras. Harus putar-putar dulu. Udah daripada kamu capek, mending kita kembali saja, ayo. Ajaknya seolah memaksa. Ibu menyuruhku berbalik dengan posisi dia masih berdiri di depanku. Terdengar ada langkah tergesa-gesa di belakang kami. Kenapa menghindar? Suara itu sontak membuatku menoleh. Mama Mary dan Santi sudah berada di samping kanan ibu sambil menggendong bayi.